pertanyaan itu. Masih orang kadang suka susah membedakan antara sound engineer live sama sound engineer rekaman. Gitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru-seruan bareng Laudeng. Halo guys, apa kabar? Gila, gue berharap lu semua lagi dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Setelah kemarin-kemarin sempat menjalankan puasa dan kembali ke new normal, walaupun sekarang lagi pandemik, tapi ya kita harus mulai terbiasa dengan situasi dan kondisi ini ya. Buat teman-teman yang udah nonton episode-episode sebelumnya, gue ngobrol dengan teman-teman musisi. Gimana? Semoga itu menginspirasi kalian juga dan juga menambah wawasan kalian untuk apakah yakin akan masuk ke dunia musik atau enggak. Nah, episode kali ini agak lain dan sedikit berbeda. Bukan hanya spesial, tapi sedikit berbeda dari episode lainnya. Karena gue akan bahas hal-hal yang mungkin orang jarang tahu nih. Mungkin kalau pas baru mau main musik tuh orang mikirnya mau jadi anak band, mau jadi session player, mau jadi gitaris, mau jadi drummer gitu, mau jadi keyboardist. Nah, tapi kali ini, di episode kali ini gue akan mengundang narasumber yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, karena berbeda, makanya gue kali ini berinisiatif untuk mengundang sebuah host tamu. Kok sebuah sih ya? Kayak bareng seorang host tamu. Nah, beliau ini juga udah sempat gue wawancarain di beberapa episode sebelumnya. Dia ini keyboardist dan dia tuh senior gue. Gue udah bilang dia tuh senior, di atas senior, di atas senior, di atas senior. Nah, itu dia tuh. Jadi gue udah kemarin, kalau kalian lihat episode sebelumnya nih, ada di sini. Ini gue akan mengundang beliau untuk membantu gue menanyakan, karena ini benar-benar spesial dan benar-benar hal yang gue takutnya, gue takutnya gue nggak ngerti nih. Gue undang beliau. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, gue undang teman gue dulu, senior gue, kakak gue, untuk membantu gue nih. Host kali ini adalah Dennis Dusi. Yeay, Kak Dennis, apa kabar? Sehat. Gila, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol berdua ya. Nah, kali ini Makanya biar nggak bosen, kita langsung panggil aja. Iya, langsung aja ya. Sebuah. Kok sebuah? Seorang. Nggak, ini ada tiga ekor, ada 3 orang. Ini, jadi kali ini kita akan memanggil narasumber. Siapa nih Kak? Bukan musisi kan, ini kali ini beda nih. Nah iya, makanya yang tadi Laudeng cerita benar, mungkin orang nggak banyak tahu ya. Ini kegiatan belakang layar sebenarnya. Belakang layar ya kan? Mungkin teman-teman juga bisa belajar kan. Iya. Kayaknya gue nggak cocok jadi musisi nih. Gimana kalau gue ngambil belakang layar aja? Iya, benar. Kan? Nah makanya buat info lebih lanjut kita undang. Benar. Ya, siapa kan? Aja Kak? Silakan. 1, Muhammad Fitri. Tepuk tangan. Mas Fitri, apa kabar? Selamat datang. Kita panggil semua dulu baru kita tanya apa kabar ya. Iya, udah. Acara siapa sih nih? Iya, Nomor 2, Anto Yohanes. Wih, Mas Anto silakan. Ini ada, bentar gue kasih bumper. Udah kan? Udah. Ada bangku kosong nih. Yang ketiga ada Mas Pandu. Halo. Gila, Mas Pandu keren banget nih bajunya. Boleh diceritain? Jadi cerita baju. Iya nih. Gila, jadi kita bajunya ngembang ya. Jadi kita punya Mas Fitri di sini. Kemudian Mas Anto dan Mas Pandu. Boleh dijelasin nih, masing-masing job desk-nya apa nih seperti biasanya? Sebelumnya gue kenalin dulu ya. Iya, kenalin dulu. Kalau yang Fitri ini, maksudnya gue sering kerja sama mereka. Kalau yang Fitri, dia mengerjakan musik gambar. Yang orang-orang nggak tahu, misalnya mau iklan ini, wah ternyata ini Mas Fitri di dalamnya. Oh ini, ya kan? Dalang ya. Musik gambar, pokoknya iklan, scoring film, Mas film. Fitri. Itu sedikit ya, biar dia yang jelasin lebih lanjut. Iya, benar. Yang kedua, yang ini Mas Anto sabung ayam. Ada jangkrik ya. Iya. Nggak. Pokoknya proses dari bermusik, misal bermusik rekaman khususnya kalau misalnya abis produksi biasanya kan ada mixing dan mastering. Ya. Nah ini dia. Beliau nih, dalangnya. Kang Mixing nih, Kang Ya. Mixing. Ini Anto. Yang ketiga ada Mas Pandu, sama kayak Anto, mixing juga. Cuman dia lebih spesialis sequencing. Oke. Dia berawal dari sequencing Magenta, Aminoto Kosim, sama Kosim, ya? siapa lagi? Kosin kali. Kosim sih? Kosin. Lo edit ya tip gitu. Ini kok orangnya kok. Bagian HP dan lebih lanjut dia juga yang jelasin nanti. Gila tuh. Jadi ini adalah 3 orang di belakang layar nih. Bukan mungkin sih, pasti kalian yang maksudnya yang baru tahu. Biasanya yang kenal paling teman-teman musisi ya. Iya. Gitu. Jarang Biasa kalau film, kalau di luar tuh ada film namanya Hidden Figure. Ah, Itu benar. yang
di belakangnya NASA yang matematikanya bikin dia berangkat Apollo, nah itu tuh. Ribet ya, agak ribet ya. Nah ini hidden figure nih. Ini. Cuman ini bukan NASA ini, nasi. Oke, siapa yang mau cerita duluan nih? Siapa? Dari Mas Pandu kali Mas ya. Pandu. Dari sana dong. Oh, dari sana. Oh, dari sana. Dari Mas Fitri Paling dulu. tua dulu ya, Oh, paling mulai tua dong dulu. yang paling putih. Paling putih rambutnya. Rambutnya. Ale mau tanya apa? Ini gimana? Kan berarti sebagai musik gambar. Jadi job desk secara detailnya tuh seperti apa, Mas? Kesehariannya sekarang. Kesehariannya. Aku kalau udah ditanya gini bingung. Oh iya, itu terlalu aku ya. Karena Aku enggak terlalu aku. Mas lu ngapain aja sih? Ya kan, ya enggak usah aku ini santai. Buat info dia yang produce Tanya Hati. Oh, Tanya Pasto. Hati Pasto. Iya. Wow. Iya. Nih ada di sini videonya. Ada di sini videonya. Sebenarnya kalau secara job desk bisa disebut musik produser atau musik arranger juga sih. Oke. Cuman ya sama Sama kayak kayak senior Dennis kita ya. ini, Bapak Dennis. Wah gila senior ini yang beta berat ya. Tapi mungkin kalau gue juga lebih ada spesifiknya ke musik scoring, artinya musik gambar Musik ya. gambar. Misalnya buat scoring iklan atau video viral atau video Lambe Tura ya. ya Iya. TikTok ya. TikTok ya. Sama X Iya. video. Wow. Kalau prosesnya Ya, sama seperti secara umum sama seperti bikin musik biasa. Hanya saja interpretasinya terhadap visual yang Oke, ya benar. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih musik nih nggak singkat atau nggak sekecil yang kalian pikirkan. Kayak misalnya kalau zaman sekolah dulu kan kayak mikirnya gue mau ngeband gitu, anak band. Ternyata pas masuk ke dunia musik tuh Lebih banyak banget, luas banget gitu. banyak spesifik. Oke, itu Mas Fitri. Nah sekarang Mas Anto Tukang masak audio. tukang masak audio, itu bahasa gaulnya ya. Iya, gitulah pokoknya gampangnya. Aduh jangkrik. Gitu doang. Sambung Ini deh, ayam. apa namanya project terakhir. Project terakhir paling Kenapa terakhir. sih? Apa? Knalpot. Kenapa sih? Ada banget tuh hubungan sama musik ada banget. Gila. Ada banget. Sampingan. Mixing, Oh kenapa tuh knalpot. usaha ini ya, usaha pandemik ya. Ya, Yang gue tahu dia yang mix terakhir proyeknya dia kalau nggak salah Hargai Cintanya Rizky Febian ya, yang lo mixing. Iya. yang udah rilis ya. Yang udah rilis ya. Ya. Yang paling terakhir banget Matthew berarti. Oh iya. Iya, Yang hari ini. Tapi ini tahu tayangnya nggak tahu. tahu ya, tayangnya belum. Lagi juga. Iya, terakhir. Bukan terakhir banget kesannya lo besok. Oh iya, Iya juga. Lo sih nggak ngedoain sih. Iya sih. Oke. Berwibawa banget. Nah sekarang nih kan tadi Ale bilang sama nih Mas Pandu dan Mas Anto. Iya, iya. Perbedaan yang cukup, maksudnya yang paling gamblang lah, orang gampang cerna. Oh ini bedanya tadi kan. Lebih gemukan Pandu. Wah keren. Paling Nah gampang. mungkin bisa dijelasin Mas Pandu mixing sequencing itu seperti apa? Kalau gua sebenarnya sih advance-nya bukan ke mixing ya, advance-nya ke recording. Recording. Oh, oke. Dan spesialisasinya lebih ke orkestrasi. Orkestrasi ya. Jadi recording untuk orkestra. Sama gara-gara dari situ terus pada saat waktu jadi ada teknologi, kita udah pakai digital yang bisa dimanfaatkan sama para orkestra kayak Magenta, kayak EG dan yang lain yang pakai, akhirnya memanfaatkan namanya sequencer. Oh, oke. Sebenarnya itu fungsinya awalnya untuk biar kita lebih meminimalkan Budget ya? Bukan. bukan budget. Mungkin bisa juga ya. Gunakan orang. Minimalkan error di Oh, iya, produksi benar, saat benar. di panggung. Jadi banyak dipakai sama stasiun TV. Oh, oke ya Gitu. benar. Jadi ya balik bisa ke budget juga sih ya. Iya, iya. Mintanya gede tapi ya Iya, budgetnya betul. cuma segini. Jadi itu dia. Itu harus keras, ngomongnya harus Iya. keras tuh. kita Oh, iya, iya. Budget. kita rekam dulu Iya. stringsnya segala Iya, iya, macam, habis itu kita mix biar bisa dibarengin dengan live-nya. Dengan live-nya ya benar. Itu Jadi itu dari segi sequencingnya. Terus kalau gue sebenarnya ya itu dulu
Tapi kalau sekarang sudah pensiun gue juga. Oh, sekarang udah jarang ya. Nah, sekarang gue lebih Jarang ya? masuknya di film sama kayak Sama kayak ya Mas Bule. Di film tapi Sorry, khusus Bule di itu dunia. Fitri panggilannya. Oh iya benar, tadi kita main Mas Fitri ya. Mas Iya. Bos. Mas Bos. Jadi lebih ke film. Jadi gue mixing lebih banyak sekarang dari 2013 2014 udah mulai mixing film-film tapi khusus untuk soundtrack dan scoringnya. Scoringnya, oke. Gitu. Jadi teman-teman yang Penting tadi nggak tuh? Menurut Ale penting nggak? penting banget. Jadi gue juga pas waktu kecil juga nggak pernah mikirin sampai situ kan, kayak tukang mixing tuh kayak gimana sih, bikin Nah, iklan jadi nih, ada bedanya musik. sekarang gue sama Anto. Ah ya. Jadi ada Bedanya bedanya. kalau Anto lebih ke musikal. Gue sekarang mixingnya lebih ke Gambar. technicalnya, lebih ke filmnya. Filmnya ya benar-benar. Gitu. Jadi itu perbedaannya, sama-sama Kang mixing, cuma beda Iya, motor aja. Beda. Oh bener. Gitu. Nah, ini seperti biasanya nih Mas, biasanya di serundeng ini. Oh, ini jadi acara namanya serundeng. Serundeng. Seru-seruan bareng Lauden. Gitu. Nanti kalau Biasa, nanti biasa. ada bumpernya, tenang. Orang ketan nih. Serundeng. Kurang babi panggang. Jadi kayak apa dong? Nah, biasanya gue di serundeng ini ya biasanya teman-teman musisi ya, misalnya gue membahas tuh selain apa yang dikerjakan sekarang, gue tuh biasanya nanyakan gimana tuh dulu prosesnya sampai jadi kayak sekarang. Iya, gitu. Awal titiknya, awal berkarir gitu. Nah, siapa yang mau duluan? Sweet. Dan Udah dong. kalau udah ya. Ya. Nah, menurut kalian siapa yang duluan? Dari Mas Bols lah. Oh yang gini aja, tadi kan Satu gini, lah, tadi Ya, kan gini, begini sekarang sekarang. begini. Ya. Oh, iya. Gila ini Oh, gue. emang point guard ya mengatur strategi ya. Jordan kan. Gitu. Jadi apa nih? Awal Iya, awal karir. mulanya. Kenapa lu bisa sampai di situ? Kenapa jadi akhirnya Ya karena putus asa mungkin. Mau jadi begal nggak sampai? ya tuh ini Mau ya. jadi musisi nggak bisa main. Ya kan? Iya. Jadinya ya mau nggak mau cari yang enak aja. Itu berarti awalnya pas kapan Mas? Mau tahun berapa masuk ke dunia yang Jadi ya sebenarnya alasannya ya benar tadi. Gue sih jujur aja alasannya gue dari dulu pengen apa namanya berkarir di dunia entertainment. Oke. Tapi ya itu tadi gue main musik pas-pasan, dia nggak skill goblok banget. Akhirnya nyari selain sebagai musisi apa sih yang Tapi di bisa, bidang yang sama entertain Tetap ya. di musik entertain ya. profesi apa yang tetap bisa bekerja di entertain ya akhirnya gue dapet ini sound engineer Sound ini. engineer ini. Akhirnya gue nyari sekolah itu tahun 2005. Oh, oke. 2005 kalau nggak salah gue dapet info dulu baru satu sekolah audio di Indonesia. Itu Di mana tuh? namanya Lembaga Pendidikan David Klein. Oh, LPDK ya. LPDK Oh. itu ada dulu di Kelapa Gading. Sebelumnya namanya Studio 21. Oh, itu tuh gua nggak tahu tuh. Gua tahu LPDK tahu, cuman Sebelumnya namanya Studio 21 ada di oke. daerah Fluid. Pluit. fluid ya. Nah, dari situ gua daftar masuk ke situ, ya udah dari situ akhirnya ya udah karena udah kecemplung dan Kecemplung. ternyata asik juga bidangnya gitu. Oke, jadi Bidangnya akhirnya tertarik asik. juga ya. Oh di sini nih gua nih gitu. Iya, akhirnya ini Belum juga. enak ada. Oh, belum juga? Maksudnya ya ini yang gue cari, maksudnya gue tetap bisa berseni tanpa Ya, harus berkesenian. tanpa harus bisa main musik. Main Iya, alat ya. musik. Tanpa Menarik terjun juga. langsung ya, menarik. Ya ini benar-benar juga kadang jadi solusi ya. Iya. Jadi solusi buat teman-teman kadang kan kayak aduh gue putus asa nih. Cuman kayak mau masuk ke bidang yang lain kayaknya gak gue banget gitu. Bisa mencari banyak segmen kok di dunia musik ini enggak. Ya, benar. Ya, sesempit yang Jangan sampai gantung diri, jangan. Iya, jangan sampai gantung diri jangan. Gitu. Banyak. Sadako apa gimana? Tapi sebelum Mas Pandu, gue penasaran pasti ada triggernya dong, maksudnya kayak lu akhirnya oh ada ternyata yang namanya sound engineering. Nah itu lu bisa tahu itu dari mana pertama? Searching. Oh lu searching ya? Iya. Udah ada internet ya dulu ya. Udah lah, gue punya warnet dulu di rumah. Udah. Ini Lawan juragan warnet. Punya warnet gue dulu. oh jadi gara-gara searching ya, jadi Iya. tahu. Lo masih main Gua- gundu, dia udah main Ih, keren dia udah main Dota ya. Gue searching nyari, oh ternyata ada profesi namanya sound engineer. Oh gitu. Ini apa sih? Gue cari, baca-baca, oh
Ternyata oke, jadi tukang audio. Wah, itu kan dia. Gila, menarik. Jadi buat teman-teman itu menurut gua pelajaran yang bisa diambil adalah lu jangan putus asa tapi lu mencari ya. Mencari. Ini tuh mencari gitu. Kadang orang males ngapa-ngapain karena Iya. males nyari kan. Iya. Jadi Banyak kayak kok, masih biarpun banyak kita ya. nggak bisa ini, tapi kalau mau masuk ke satu bidang yang kita suka, ya nggak harus punya skill itu. Gitu. Iya. Cari skill yang lain dan tetap masih bisa masuk. Tetap masih ke bisa bidang mendukung itu ya. Iya. Gila, menarik. Ilmu nih. Ini ilmu banget Ilmu. nih. Berikutnya, silakan Mas Uya Kuya. Sorry tadi gue salah, gue pikir tadi ada Mas Seni Uya. bisa aja. Oh, padahal ada Uya doang. nggak pakai Hitungan Uya. ketiga. Sorry. Kira nih rumah Uya. Selamat Ini datang. Nah, kalau ini ratingnya, pakai K depannya. Kuya. Nah, kalau Mas Anto gimana nih awalnya? Kalau ini kunyok ya. Ikutan gua. Aduh, susah direkam. Susah. Bilang tapi gak pakai bunyi. Iya. Nggak apa-apa sih, biasanya kayak gitu-gitu ya viral. Iya. Maksudnya dia nggak ngomong anjing gitu. Iya, nggak apa-apa. kan anjing binatang. Anjing binatang. Airbat, film Airbat anjing. Oh iya benar. Bener. Benar juga. Gitu. Terus gimana? Kapan dijawabnya kalau bercanda gua? Ayo jawab. Gitu loh. Gak apa-apa, Kan? ini tanda Sama bersahabat. musisi gak jauh beda kan kelakuannya. Iya, masih sama emang Tahan nih. nih. Silakan, gak usah ditahan Mas. Kalau gua Celaka. sebenarnya iya. Karena gua kuliah di IKJ gitar. Oh oke. Bukan ya? Sampai itu S1 lah sarjana. tapi Sarjana. Lulus ya, Mas? juga. Lulus. Lulus Gokil. 7 tahun. Keren. 14 semester. 1 semester lagi DO gua. Jadi harus lulus tuh. Kasihan tuh berarti saya. Abadi. Ya udah dari situ gua ngeband standar lah mungkin kayak Dennis juga ngeband. Ngeband. Akhirnya sampai pas waktu itu gua di studio apa sih Anang punya yang lama tuh apa ya namanya dulu ya? Hijau ya? Green. Jauh. Hijau. Green. Hijau. Ah Yang di situ Green. gua ngeliat ini apa nih? Ada mixer kan, gede mixer. Wih keren juga nih putar-putar. Akhirnya gua belajar lah di situ. Pak itu gue lagi rekaman tuh, posisinya gue lagi Oh, rekaman, lagi rekaman. album band gue dulu. Oke. Dari situ belajar, nanya-nanya. Nah di situ awalnya gue mulai suka engineer. Mulai suka engineer. Jadi Oh, oke. engineer dan memutuskan jadi engineer itu tahun berapa ya? Itu tahun 2008, 2009 lah gue start benar-benar mulai, tapi belum pro ya. Iya. Masih ya ada teman siapa mixingin dong, ayo Iya. coba Masih mixing. home ya. Si home ya. Karena masih Belum pro. Sony gitu, Sony biasa gitu. Iya. Gitu-gitulah. Proses. Proses, benar-benar itu proses pembelajaran tuh. Cepot ya. Oh gitu akhirnya di situ tuh ya. Di situ akhirnya jadi sampai Situ. sekarang nih ya. Pokoknya start gue profesional itu Setelah sekolah nggak? setelah sekolah. Gue nggak sekolah engineer. Oh. Oh, lu sekolah engineer. Gue nggak Pertanyaannya sombong kayak sih. dia. Iya. Kalau Oh, dia kan ini sekolah. sekolah. Berarti ini Ini perbedaan. itu sekolah soalnya. Sekolah, enggak sekolah, kursus. Oh, kursus. Oh, kursus. Kursus 3 bulan, apa namanya? Di mana? Agus Sardiman punya. Oh, kasar Dulu, mana ini? Musik Tech. Musik tag. Dulu ada namanya mixing mastering apa gitu. Iya, jadi tahu gua gua. ikut. Ya udah, akhirnya dari situ ternyata nggak banyak juga gue dapat. Oke. Tapi gue Emang dapat lapangan circle-nya. ya? Iya, iya. Maksudnya orang-orangnya di situ siapa aja, akhirnya gue punya temen lah di situ kan. Mulai dari situ baru mulai pro, kerja pro-nya. Ngambil pro itu pertama Petra Siombing. Oh, Petra. Pertama kali gue profesional. Album yang pertama Album itu. pertama Oh, yang dia oke. sama bareng adeknya kan ada tuh, ada duet sama adeknya. ngeband. Apalagi lagunya ya. Lupa lagu pokoknya yang pertama aja. Pertama ya. Nah, dari Oke. situ berkembang terus sampai sekarang. Gila, itu ya. Tepuk tangan. Ini keren banget. Terakhir. Gue dari lahir apa Boleh. dari Wah, keren. Boleh, dalam boleh. kandungan. Keluar di rumah sakit Ini mana? ajaib nih. Ini aja. Ah, lu cerita Ajaib nih. gimana? Dari SMP katanya. Lu ada SMP ya? Lu gambar cewek apa gimana? iya. Kalau sebenarnya awalnya sama kayak senior kita yang tadi. Senior. Iya. Sebenarnya gue juga basicnya main musik. Gue dulu kursus elektron, Oh, elektron. Nah. masih SMP gitu. Nah tapi Di Honda ya. Kawasaki waktu Oh, keren. Elektron yang dipilih ini Mio. Elektron yang dipakai. Belum ada Mio zaman itu. zaman itu. Super X.
gue tertarik begitu ngelihat satu keyboard, katakanlah keyboard yang bisa sequencer di dalam, wah berarti satu alat ini bisa bikin macam-macam, yaitu drumnya bisa. Nah mungkin karena gue agak egois dan kurang bergaul, gue juga nggak tahu. Jadi gue demennya karena demen tuh ya, karena kok bisa bikin musik sendiri gitu ya di sini ya, berarti bisa one man band gitu. Iya. Awalnya dari situ sih gue senang program one man band, Ortung, aka. Iya. Jadi Ortung buat teman-teman itu istilah kerennya. Istilah kerennya. Sebenarnya Ortung. Iya. Nyokap gue pengen gue bisa main Ortung, tapi gue nggak mau. Oke. Gitu. Gue nggak suka, tapi gue lebih suka dari ini lagu belum ada musiknya, gue bikin musiknya dibanding gue programming buat Ortung gitu. Gue nggak mau. Awalnya dari situ deh ceritanya. Sampai akhirnya ke Jakarta sekitar tahun 2000 gitu. Nah terus gue baru main musiknya tetap, tapi nggak jago-jago, sama sebenarnya frustasi juga yang jago kan banyak ya. Jadi tapi passion gue lebih senang kok kalau walaupun gue nggak jago, tapi kalau gue bisa gue tahu apa yang gue mau bikin, gue bisa aplikasiin di sini. Belum lagi pas gue ngeliat bisa bikin musik pakai komputer, jadi cita-cita banget tuh gimana caranya tuh bikin musik. Dan gue nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar formil, akademis dan segala macam. Kalau main musiknya gue pernah kursus, terus sempat belajar juga di Farabi sebentar. Untuk tahu chord yang agak-agak gimana. Ini yang Mas Arya bukan gurunya? Sempet sama Mas Arya dan Mas Krisna. Oh, Mas Krisna Srega. Kita malah kita. Kan ada 2 Krisna Farabi. Pak bener nggak Farabi ada 2 Krisna? Oh iya. Ada 2 Krisna Srega sama Balagita tuh ada band kan? Ada band. Kalau Balagitanya. Bukan Balak 12. Itu gua loh. Iya, di Farabi Mas Arya itu terkenal banget, selalu miring. Chordnya. Nah, Mas Arya tuh dulu isunya semua murid dia tuh pasti jadi. Jadi apa tahu? Jadi apa ya tetap. Iya. Oh gitu, terus gitu aja sih sampai sekitar tahun 2001, terus gue baru ditawarin dicemplungin. Pertama kali bikin musik visual itu ngerjain iklan TV gitu. Waktu itu produknya apa ya, gue lupa, jamu kayak Sido muncul gitu. Kayak apa, gue dikasih gambarnya, zamannya masih pakai VHS, belum pakai komputer, jadi gue sequencer di keyboard tapi putar-putar VHS. Kita nggak ngerasain itu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, sekarang udah canggih banget. Sekarang udah langsung buka laptop doang yang kecil udah bisa jadi bikin sesuatu. Zaman dulu, gue sempet ngalamin sedikit ya. Ada di ujung masa analog mau masuk ke digital ya. Gue sempet nyicipin dan itu mengesalkan sih. Kayaknya ini menarik. Seru tapi mengesalkan. Kayaknya ini menarik untuk kita bahas nanti secara ya sedikit, nggak detail banget, tapi mungkin secara gambaran nih. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih tahu, setidaknya mereka tahu dulu tuh, oke gini sempat ada proses kayak gini. Gitu, jangan cuman kayak buka laptop, buka DAW langsung bikin kan. Soalnya ada edit kopi. Iya, nyanyi 1 menit, editnya 5 jam ya kan, atau ngulangnya 60 kali gitu ya kan. Jadi itu jadi artis aja. Iya, biasa gitu. Nah, gue juga menarik nih. Mas-masnya bertiga emang di Jakarta kah atau pendatang? Kalau gue Jakarta. Mas Pandu emang di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Oke, kalau Mas Santo? Gue pendatang. Lu dari? Gue lahir di Padang. Oke, terus langsung ke Jakarta. Tapi nggak orang Padang. Lu orang apa? Orang Haring. Wah, minyak rambut. Iya benar-benar. Kan lewat deh. Iya, keren. Enggak, tadi kan dulu 5 second. Enak. Nggak dapet juga deh itu. Gue Batak. Gue Mentawai Batak. Oh, Mentawai Batak. Jadi lahir di Padang, sampai SMA, kuliah gue ke Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta, IKJ tadi. Berarti dapat IKJ yang hancur-hancurnya dapat dong ya? Zaman kelam lumayan merasakan. Zaman kelam ngerasain ya. Masih hancur yang mana nih maksudnya nih? Iya, ospeknya. Oh masih, kalau gue zaman gue masih. Iya, ospeknya. Tapi nggak hancur lah. Biasa. Wah, keren. Karena dia yang ospek. Dia yang ospek senior. Kalau Mas Bule dari mana nih? Pendatang atau di Jakarta? Gue lahir di Jakarta tapi sempat di Palembang sampai SMA, balik lagi ke Jakarta. Oh, oke. Berarti tapi tetap berarti semuanya memulai karir profesionalnya tuh di Jakarta. Jakarta. Gitu. Karena ini sebenarnya udah mau ditanya ya, walaupun udah tahu banget ya pasti. Teman-teman gue yang harus terkenal lah. Wih, keren. Layar. Keren. Nah,
berarti setelahnya itu gue mau nanya project pertama dulu sebelum kita lebih lanjut secara detail lah. Project pertama Mas Pandu yang profesional. Yang profesional ya. Yang profesional. Ya, thank you Mas Anto silakan. Masa proyeknya banyak banget. Keren. Jadi begitu datang pertama langsung 16 gitu ya. Padahal pertama itu langsung profesional, gua nggak lewat home dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Apa ya? Mungkin yang paling gede gua waktu itu kalau yang bener-bener pro ngerjain bantuin albumnya Bubi Chen. Oh, wah, Bubi Chen. Itu gede sih. Itu gede. Pertama nama dia udah gede. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Bubi Chen ini Ya, adalah gitulah. legenda. Google aja. Pianis legenda jazz di Indonesia. Harus tahu nih kalau anak muda, jangan sampai nggak tahu. Iya, kalau dia nggak ada, kita juga nggak kayak Jazz sekarang piano gitu. ya? Jazz Iya. pianis. Ya, Kalau itulah. itu yang paling ini ya. Iya. Kalau Mas Anto, Tadi tuh si Petra Siombing. oh tapi Peter Siemping ya. Pertama, profesional ya. Itu yang Be Mine ya? Iya, Be Mine. Be Mine kan benar. lagu yang Iya, terkenalnya. Be Mine. Cuman itu gue nggak ngerasain sebagai engineer tuh gue nggak ngerasain yang zaman kayak bule tuh yang analog. Oh, jadi langsung Gue nggak ngerasain udah dari digital ya. Maksudnya yang gue pegang banget gitu waktu itu nggak. Memang ada tapi gue nggak diajarin itu. Oh, oke. Gue masih iya. sebagai pemerhati Pemerhati aja. aja ya. Karena waktu itu masih ngeband kan, Iya, iya, ngeband. Tertariknya tuh pas udah masuk era digitalnya. Digitalnya. Barulah Ya. mulai pegang. Oke. Menarik. Kalau Mas boleh project pertama Kalau untuk musik yang tadi tuh. yang tadi Yang tadi tuh ya, masih kerjaan pakai iklan jamu Jamu itu ya. Setelah itu Energen dan seterusnya sampai sempet ngerjain sinetron lah. Sinetron lama ya. Gitu kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ke Kak Denis nih, mumpung dia lagi diam-diam aja. Nggak seperti biasanya. Karena yang penting mereka. Keren. Ya, ini kalau lo kan sebagai produser nih. Kita mau produser kalau session udah lah ya. Apa itu contohnya? Udah mulai kayak sombong banget deh orang. Juga awalnya dari situ, Bang. Orang semua juga dari situ ya. Iya, Bang. Nggak, ini lo sebagai produser nih yang gue mau tanyain adalah gimana sih prosesnya, terus kayak birokrasinya sampai berhubungan sama mereka gitu. Proses pembuatan musik berarti ya secara keseluruhan gitu. Biasanya rekomen orang. Oke. Dari zaman lo harus kenal ini sebagai teman dulu. Iya. Terus tiba-tiba nanya kayak misalnya gue sama Bule dikenalin orang gitu sama Joe ya. Lo harus bermusik dong. Dan gue dikenalinnya dia sebagai musisi berarti, dan sama-sama keyboardis. Oh iya. Terus gue ngapain ya? Ternyata Adu pukul. gimana gue belajar yang lain jadi keyboardis aja. Kan dikenalinnya, lo kenalin gue keyboardis. Gue bikin duo T5 sama gimana gitu. Oh gitu, jadi kenalnya sebagai cuman musisi pas ya. pas udah kenal, dia bisa semuanya sih. Kalau misalnya dia nggak megang keyboard, dia bisa megang tuh mesin-mesin recording Rekaman gitu kan, ya. gitu kan. Engineer juga bisa, gitu kan. Iya, iya. Milih-milih alat gitu, merek apa. Gua juga kagak ngerti. Mic gua cuma ngertinya mic Ini doang ya? Tempat sepi. enggak, Buat backing. mic idol. Kirain main porno. Enggak, mic yang Papua bukan mic WD. Oh Michael, Soalnya orang ada meninggal. satu. Iya, iya. Ya gitu, maksudnya dia kebiasaannya jadi banyak. Oke, ini bisa jadi sesuatu nih, Iya. ya kan. Akhirnya project gua pasti gue lempar ke dia. Oh, Dan sebagai- sampai sekarang dia udah bisa maksudnya kalau misalnya yang gue produce organik gitu, misalnya alat musik semua, Iya. drum, edit drum bisa, vokal, edit vokal dia. Keren. Gitu. Berarti editing semua ke Mas Ya. Bule sekarang ya. Nah, kalau Mas Anto gimana ininya korelasi? Baku banget. Konspirasi. Kalau Korea Mas- Selatan. Kalau ke Mas Anto gimana? Oh, gua sama Iya, dia. sama masih ke bertiga tetap. Nah, itu juga bingung gua tuh. Kita kenalin. Gua Oh tuh iya iya. pertama iya. tuh Ini main lucu ceritanya. gitar Dia di main bandnya Dennis. Mana band yang mana? Apa ya? Poplate. Oh, yang pelatih itu. Oh, oke. Gantiin. Oh, gantiin. Session juga. Iya, session ya. Kan nggak ada gitaris Pop berarti. Apa? Iya, nggak ada. gitaris. Kebetulan dia Awalnya sih. murah kan. Kan dibayar kopi sama rokok juga mau. Aman ya. Rokok juga join. Cuman yang lebih menarik ada nih. Apa? Gua kenal dia nih. Di tong Awal karir gitu kan. Di tong sampah. Yang menarik, lo ngerjain project satu album rohani gitu kan. Baru pakai laptop sama controller doang. Cuman ngerti produksi itu kan. Iya. Terus udah gitu pas mau mixing, si orang mixing nanya, udah dikonsolidate belum?
Oke. Dalam hati gue Consolidate makanan. Iya kan? Consolidate diapain? Mas, Consolidate tuh dijadiin data WAF. Data WAF apaan, Mas? Ya udah, kalau kamu gak ngerti, orang Jawa kan. Kalau kamu gak ngerti, aku telepon temanku. Kamu mau gak keluarin duit 150.000 10 lagu untuk Consolidate? Ya udah deh, gak apa-apa, Mas. Aku juga gak ngerti Consolidate makanan apaan. Desa, dikenal sama Desa. Oh gitu. Kebetulan yang mixing dia kan. Jadi Consolidate tuh maksudnya perkara Consolidate akhirnya jodohnya dikenal sama dia. Bareng ya. Which is gue gak tau Consolidate itu apaan. Contohnya kondangan. Gila ini unik ya, tapi Ya kalau zaman bahasa umumnya di bounce ya. Di bounce. Di ekspor gitu. Ya. Gue gak tahu waktu itu. Desa. Jadi kenal ya itu dengan 150.000 itu ya. 150.000. Gila, sebuah harga perkenalan. 2005 apa? Terus 150.000 bisa beli 2005 tuh gokil sih. sepatu di Sport Station. Ya kan Arion Mall. 50.000 mau udah enak, gue masih 25.000 dulu. Tapi nggak selesai di situ tuh. Apa lagi nih, ada cerita lucunya? Abis itu Dennis sudah mulai sendiri kan. Oh. Ya udah mulai lah. Udah kesombongan dia mulai. Oh, sombong. Oh, dia sombong ya. Dia mulai lah nelfon, mulai ngasih data lagi nih mixing sendiri. Udah nggak lewat Mas Thomas ya dulu. Udah nggak ke Mas Thomas, gue langsung kan. Penyakitnya sampai sekarang ternyata. Nah, kasih data. Udah tuh nih, kasih flash disk. Gua buka dong, set. Mau di mixing, mau di import. semua. Bukan MIDI, 5.1. Mixing apa? 5.1. Datanya 5.1. Itu awal Dennis tuh. Sampai sekarang udah lo jelasin kelakuan gua. Sampai sekarang. Kalau kasih data. Bagus, datanya bagus. Jadi umumnya kan kalau kasih data itu harusnya apa? Sample rate-nya? Kan standarnya kita tuh rekaman di 48. 48 24. Kalau Dennis tuh dia teguh pendiriannya. Iya, dia 441. Dia udah 10.000 70 berapa juta ngasih tau gua sih. Iya, tapi tetap lupa ya. Teguh. Itu namanya teguh. Pendiriannya teguh. Enggak, ada lebih ke Bukan selalu karena teguh 44 nggak tahu cara ngerubah. Nah, enggak dia tebak-tebak. gua tahu. Yang ini gue tebak tapi gue juga iya benar sih. Gua tahu. nebak. Alex Nggak tahu sama Mala. iya. Dia sebenarnya teguh sama satu ini dong, sama preset ya. Pokoknya preset segitu dia terus segitu. gitu. Pokoknya ada yang lu ambil colokannya, nggak lu colok lagi, bingung deh. Oh, Biasanya oke. bingung. Dan kayak gini nih, mic pindah nih, lihat kan, mic pindah gitu kan. Colokan berarti lain-lain berubah kan? Iya. Sampai nggak dirubah itu lagi gue marah. Berubah. Nah, habis kelar kita syuting nih gini tinggalnya pulang. Besok tinggal masih begini. Iya, dia akan begini terus. Nggak akan dia Sampai ada kejadian lainnya ya. Nggak akan dia dia pasti ini mau diapain. Jadi teman-teman yang nggak, mungkin mereka ada yang beberapa yang random nih yang mungkin baru dengar istilah sample rate, Iya. itu apa beat depth, Ya hubungannya emang sama mereka nih. itu hubungannya sama mereka. Ini berhubungan dengan rekaman. Jadi kalau kalian bingung, boleh komen di bawah atau mungkin langsung DM beliau. Langsung di DM ya. Apalagi cewek-cewek. Kalau Mas Pandu gimana? Ale kenalnya? Mas Pandu kebetulan ini berdua teman saya ini bikin perusahaan studio. Perusahaan. Jadi mereka tuh sebenarnya pengusaha, guys. Iya. Perusahaan. Pengen keren tapi jatuh gua. Coba panggil 150.000. Mereka bikin kantor berdua di studio, namanya Studio 8 Studio 8 dulu ya. Di Gandaria kan. Iya. Nah, salah satu karyawannya yang engineer juga Mas Pandu. Mas Pandu. Udah kenal di situ. Kenal di situ ya. Sebenarnya Terus gua juga pernah karyawan lempar. sih lebih apa? Kerja sama lah. Iya sama, gue Iya, juga iya, pernah iya, punya iya. project yang di mixing Mas Pandu. Pandu. Rekan Waktu kerja itu kalau nggak gitu salah ya. projectnya Baby Romeo ya. Iya, jadi gue dulu kan gue sebelumnya tuh di Pendulum Studio. Pendulum Studio, Iya, oke. Jadi in-house di Pendulum Studio. Nah, Pendulum tutup. Udah akhirnya dari di situ kan gue juga dapat berapa klien. Nah, jadi berapa klien yang mau rekaman Klien akhirnya rokok. nyari SPG. SPB, gimana cewek? Klien rokok. berak. gue nyari studio-studio akhirnya dapat info ada namanya Studio 8. Oke. Akhirnya berapa klien saranin sana, akhirnya mereka kalau rekaman ngajak gue sebagai engineer mereka kan. Udah di situ pas ada, gue lupa gue kesana pertama project apa nih, Le? Rekam sering sih kalau nggak salah ya. Mas Army ya, Sama G-string ya? G-string ya, G-string. Iya. Karena gue kan
Nanti kita jelasin. Nanti kita jelasin. Nama G-string. Tapi gue ketawa gak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Studio siapa? Studio balet termasuk. Brass section. Oh, brass section. Harus gini yang ngomongnya. Brass section. Iya. Nah itu kan, karena kan gue memang banyak dimintain bantuan buat rekam strings, brass gitu-gitu. Jadi waktu itu gue butuh studio yang ruangannya minimal cukup untuk kuartet 4 orang kan. Iya benar. Nah, Studio 8 punya ruangan itu, akhirnya gue ke situ, udah di situ kenalan sama Om Bule. Udah. Dan itu ya kita berhubungan baik terus jadinya. Dan hubungan intim. Wow, keren. Kadang-kadang. Nah, Gitu. Mungil. Halo. Berarti Mas Anto sama Mas Bule kenalnya di 8 juga atau Di luar 8. di luar 8? Sebelum itu. Itu siapa? Ryan ya? Ryan. Jadi Ryan Pono. ada project gitu sama Bule yang bikin musik. Mixingnya di gua. Nah, di situ awalnya. Bukan. Kan sih. Yang solo ya dia. Oh, yang solo. Udah solo. Oh, setelah Pasto berarti? Setelah Pasto. Jadi dari Ryan, dari situlah kenal pertama itu. Gue belum di studio juga, jadi gue masih di rusun. Di rumah lah. Tebet jadiin studio di situ. Dari situlah awalnya. Mungkin dia kasihan lihat gue kan, datang ke kasihan juga nih anak. Lu studio gue aja digituin. Gue lempar aja. Kasihan dia udah dibikinin. Jadi ada ruangan studio di situ di Studio 8. Ada subnya Studio 8, ada mixing masteringnya akhirnya situ. Dulu ada ya Bang Andre. Cuma Bang Andre itu udah sempat main di film juga ya. Ya dia muter arah haluan main di film, nggak di musik doang. Udah jadi ruangan, nah di situ akhirnya Pandu mulai masuk juga. Jadi kita gabung lah di situ. Jadi sekarang nih nggak lama di situ Dennis juga masuk. Yang Studio 8 nih ceritanya. Studio 8 Perjuangan. Studio 8 Perjuangan. Jadi dulu tuh ada studio partner in crime. Iya, benar. Dulu tuh ada studio rekaman yang bukan lumayan emang terkenal di Jakarta ya, banyak artis-artis rekaman di situ ya dulu. Ownernya ini Asia Tenggara. Asia Tenggara, sorry teman-teman. Ini nggak cuma nasional, ini internasional ya. Asia Tenggara dulu itu di sama Ipman. franchise tuh. Gitu, jadi lu ada studio rekaman yang lumayan sangat terkenal di Jakarta di Radio Dalam ya, Gandaria situ ya. Studio 8. Cuman tahun berapa tuh tutupnya tuh udahannya? 2018 ya, udah tutup 2 tahun lalu ya. Tapi 2010 sampai 2018 kan namanya Studio 8. Jadi pas di 8 tahun. Oh, dia periode. Kalau dia namanya 18, gue mesti nunggu 10 tahun. Nunggu 10 tahun lagi. 18 musik ada juga tuh. Iya. Kita ngobrol sama orang tulis. Itu jadinya dulu ada Studio 8, tapi walaupun tempatnya udah nggak ada Studio 8, tapi tetap hubungannya itu bukan sesuatu yang sedih. Bukan. Studio 8 tutup. Semuanya bikin studio. Keren. Studio sendiri. Lihat tuh. Ini studio siapa? Ini lihat, ntar juga studio Krip namanya. Studio balet. Tapi pas bubar itu gue sempat bikin juga namanya Studio 8 lagi. Oh, lu bikin lagi. Gue pakai ya nama Studio 8 ya, udah pakai. Gue bikin sama Matthew Sayer. Iya, Matthew Sayer. Kurang juga, susah. Ternyata memang susah ya berhubungan itu ya. Sekarang juga udah beda. Lu di rumah juga pakai laptop seadanya juga udah bisa bikin. Udah beda lah. Ini udah beda banget. Iya, benar. Akhirnya bubar, akhirnya gue sekarang di rumah. Di rumah sendiri. Itu berapa lama tuh berarti yang Matthew itu 1 tahun lah. Iya, setahun. Tapi akhirnya memutuskan untuk sendiri ya. Iya, sendiri. Oke, nah tadi kita lagi bahas soal G-string ya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, biar mereka nggak mikir ini walaupun emang wajar sih kita ngomong G-string ya. Kan, wajar. Jadi G-string itu adalah daleman. Pas banget momennya. Iya benar, jadi dalaman buat cewek. Dalaman. Yang gua tahu. Bedanya sama jeroan apa? Jeroan kan dalam juga. Jeroan cewek. Jadi G-string itu adalah grup gitar ya. Bukan. Santai. G-string itu pesulap. Stand up comedy sih. Enggak, G-string itu ada satu kelompok pemain strings. Iya, jadi ada
violin, ada viola, cello. Nah mereka bikin satu kelompok namanya G-string gitu. Jadi bukan G-string yang kalian bayangkan ya. Bukan. Kalian bayangin apa ayo? Kalau ceweknya kan bra section. Brass section ya. Jadi apa ya? Sesuai blocking panggung, strings itu di bawah. Iya. Strings. Iya makanya Di atas. Oh gitu ya, kalau orkestra gitu ya, blocking orkestra ya. Berarti mereka semuanya lesbi ya? rata-rata. Iya kan? Wah ini nih, episode kali ini pecah nih. Les biola. Les biola. Wah Dan kotor dong. iya. Ini yang gue cari nih. Pikiran jangan kotor gitu. Aduh, gue lupa mau nanya apa lagi tadi. Tanya seputar lesbi juga nggak apa-apa. Les biola. Aduh. Oke, udah ke Mas Bule dulu. Kalau gue sih yang menarik pertanyaan gue satu. Kali ini tuh boleh. Gue karena gue nggak ngerasain, kita tanya sama Iya, Mas Bule. Mas Bule. Gimana pengalaman produksi dengan menggunakan analog? Analog ya, kan? sebelum zaman Menarik era tuh. digital sekarang. Ya ini udah kelihatan hasilnya. Putih dulu ya. Teman-teman pasti bisa lihat dong. Pasti udah tahu dong. Soalnya kayak zaman sekarang kan bisa lo rekaman. Nih yang fals gimana Nis? Wah Iya. gampang, udah lo pulang aja pulang. Besok lo jengir. Iya, besok itu udah bagus Kalau aja. zaman dulu katanya lo harus nginep. Mau fals ulang dari awal. Iya, Di studio setahun kayak gitu kan. Ya, gimana Mas Bule itu cerita pengalamannya? Sebenarnya nggak gue sendirian sih yang ngerasain, kayaknya Mas Pandu juga. Iya. Oh, Mas Bule juga ngerasain. Oh, Badung. Ya ada versi Mas Bule dulu ntar baru ke Mas Bule. Kalau gue bisa dibilang kita ada di ujung Transisi ya. Transisi. mungkin di ujung periode analog mau masuk ke Digital. tapi gue sempat ngerasain produksi musik dengan analog itu ya keterbatasan track Oke. itu pasti, terus beli pita atau iya, nyewa bener, pita seperti produksi kaset ya. gitu iya yang paling kerasa. Terus ya kayak tadi ya, mungkin lo fals lo nggak bisa Melodyne. melodyne, Melodyne, nggak ya. bisa ada autotune tapi hardware Ya hardware. atau zaman lu masih Pentium 2 bisa juga lo edit tapi lo mesti print dulu keluar diedit nggak real time render abisnya lo bounce lagi Masuk lagi, masukin wah prosesnya panjang ya itu. panjang dan lama Dan lama. Panjang dan lama ya. komputernya masih zaman Pentium 2 jadi begitu lo render lo ngerokok Samsung pulang belum kelar Belum kelar ya. Padahal udah Pentium dulu udah paling ibaratnya paling update lah. paling top. Yang lo rokokin harus obor ya. Bukan Samsung. Kira-kira gitu lah gambarannya. Tapi seru Tapi seru ya. Ya pengalaman ilmunya, Ilmunya, ya, bayar. Benar. Itu zaman dulu tuh nggak semua yang sekarang biasanya banyak yang nggak Udah ngerasain lah. terima Sekarang enaknya. tinggal terima jadi sekarang. Sedangkan dulu itu tuh gila sih perjuangannya. Walaupun zaman sekarang juga banyak studio yang masih bukan maksudnya pengen nyoba lagi. Pengen nyoba lagi ya. Kita gitu. Benar-benar. Memori gitu. Benar-benar. belum lagi ditambah cerita-cerita dari teman-teman yang pengalaman. Oh, Wah, kayaknya ngebayangin sih seru ya. banget. Ngerasainnya juga seru. Cuman ya kalau bicara kecepatan kerja, efisiensi kerja, efek ya jauh. jauh. Ya semuanya memang pemusik zaman dulu sabar-sabar jadinya. Iya sih, benar-benar. Prosesnya step by step. ya. Matangnya nggak matang di karbit, bener Iya. matang di puun. Ya benar. Jadi Iya. proses panjang. Telepon. Jadi karena proses panjang itu sehingga ya Ubanan. Ya. Ya, betul juga sih bisa jadi. Jadi proses panjang itu yang membuat ketika musisinya jadi tuh ya mereka bisa jadi seorang bisa menghasilkan karya yang benar-benar bagus dan serius Sama- gitu. Nguasain 2 dimensi lah ya, analog digital. Iya, gitu. dan Sabarnya sabar banget, temperamennya temperamen banget ya. Dan itu sangat diuji di situ ya. Iya. Ya mungkin jadi kalau menurut gue ya kayak jadi perbedaannya yang lumayan secara awam gitu kalau kelihatan adalah kalau zaman dulu kan penyanyi-penyanyi atau band gitu yang dihasilkan nggak begitu banyak kan karena emang prosesnya panjang jadi nggak semudah itu. Kalau sekarang kan easy banget jadi kayak Di rumah saja. bisa tiap hari ada aja tuh karya-karya baru nongol gitu. Tapi itu bukan hal yang salah. Tapi itu bukan hal yang salah benar. Bukan yang salah atau benar. Bukan yang Ya, Karena benar. evolusinya Itu juga. perubahan yang terjadi Perubahannya ya. memang begitu. Nah, dan perubahan zaman itu ya ada gitu. Kalau Mas Pandu gimana? Gue baik-baik aja. Iya bener sih, bener. Ya gue nanya dulu. Aman, sehat ya saya. Sama dia juga ubanan, tapi tempat lain. Bulu kaki. Kalau Mas Pandu zaman analog gimana Mas? Gue sebenarnya lahirnya itu kan di 2005 itu udah masuk digital ya, udah zaman Oh, oke. digital. Tapi gue ya alhamdulillah sempat ngerasain
proses rekaman analog itu sempat karena waktu itu diajak ada satu engineer sama dikasih suruh ngerjain megang satu project. Kita ngerekam full analog dan rasanya wah, mati. iya, capek, Bo. Capek ya? Capek. Apa namanya? Tapi ya balik kata Bule tadi, seru ini dalam arti ya apa namanya? Tadi semuanya dituntut harus sudah siap. Oh, oke ya. Benar. Dituntut harus sudah siap mulai dari si player sampai musiknya sendiri pun harus sudah siap. Dan si engineer pun harus sudah siap. Karena ya itu kita error bisa sih bisa di undo di record, cuman kan maksimal 3 sampai 4 kali. Oh ya, terbatas ya. Kalau pita kan gitu. Iya, tiban ya. Setelah lebih dari itu kualitas audionya akan noise-nya udah turun, noise-nya udah banyak. Kalau sudah siap ya. Kalau sekarang vokalis latihan di studio aja. Iya, vokalis datang latihan di studio ya. Kalaupun misalnya instrumen juga kadang materinya ya denger di situ baru ngulik-ngulik gitu. Terus sama editingnya juga, wah editingnya sih yang seru. Editingnya ya. Satu lagu tuh gue waktu itu mungkin karena gue baru juga kali ya, baru ngalamin seminggu. Wah, selagu seminggu. Zaman sekarang seminggu udah berapa banyak tuh karya yang keluar. Kalau sekarang seminggu sealbum sama vlog-vlognya. Iya bener. Udah jadi tuh ya. Motongin pita, nempel. Anjay, ya benar. Begitu ada yang lewat. Ya, nyariin lagi pitanya lagi. mana? Wah, gila sih gila. Itu sih yang gila. Iya, jadi dibalik semua, maksudnya kalau gue pribadi dibalik gue dapat tuh zaman kaset gitu, gue pas kecil dapat tuh. Jadi kalau dulu kan kayak udah masukin aja, ternyata proses kaset itu sebegitu panjangnya ya. Sampai jadi ke kaset. Sampai jadi kaset ya. Dari kasetnya. Iya benar. Enggak ada yang tahu gitu. Proses ya itu makanya dulu juga kan karena ya kebiasaan apa, jadi sekarang kan kita juga seperti ada serata dibedakan mana recording engineer, mixing engineer, mastering engineer. Padahal sebenarnya kan tetap satu semuanya, sound engineer. Sama ya. Karena dulu pun lu megang satu project lagu rekaman, ya lu udah harus mixing on the spot saat itu juga. Juga langsung ya. Iya, premix saat itu juga. Iya, bukan cuman nih gua todong capture, lu nyanyi, gua pencet record. Iya udah, iya benar-benar. Karena lu harus tetap atur di mana. Dan kalau dulu mixing itu hasil mixing itu masternya. Itu master. Gitu ya. Oh, langsung ya. Jadi kalaupun ada master karena memang rekamannya di beberapa tempat biar levelnya sama. Dan mastering itu kan dulu adanya karena ada duplicating ke pita kaset. Betul. Oh ya. Karena pita itu tadi kita di duplikat terus, pasti kualitasnya turun. Nah, itu di remaster lagi. Di remaster lagi biar kualitasnya tetap nama itu asal mulai mastering ya. Oh gitu. Wah gila ini. Ini kalau nggak salah ya. Banget ya. Tetap ada. Udah panjang kalau nggak salah ya. Dulu yang dibilang master ya itu. Itu ya langsung ya. Iya. Gitu. Benar. Oke, menarik. Ini sebuah pembelajaran teman-teman nih. Tangannya. Kalau Mas Anton nih ibaratnya milenial nih. Milenial. Pertanyaannya satu sih kalau milenial. Nih netizen pasti ada yang nggak tahu nih. Apa tuh? Mas, mixing tuh apa sih? Iya. Mastering tuh apa sih? Taunya, misalnya gitu kan, dia cuma musisi aja nih. Iya benar. Apalagi yang masih baru, maksudnya masih SMA tuh gue nggak tahu mixing mastering tuh apa, mixing engineer tuh apa, taunya ya ngeband aja, main gitar, main drum. Apa mixing apa mastering? Kenapa harus? Apa? Main cewek katanya. Gitar main cewek. Main perasaan orang. Wah, itu udah berarti. Apa mixing, apa mastering? Kenapa harus mixing? Kenapa harus mastering? Kenapa harus di mixing? Kenapa harus mixing? Seminar aja kita dulu. Wah, berbahaya. Gua tuh nggak menghargai proses nih. Kita harus hamil dong. Keren. Ini dimaki lah gue. Tapi kalau tertarik komen nggak apa-apa. Iya. Kalau tertarik komen nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita akan buka kelas. Kelas Zumba. Zumba. Pilates. Apa ya gampang itu kalau anak-anak band yang nggak ngerti gitu, yang baru-baru gue tuh analogiinnya gue save ya. Mixing itu gue masakan dari lu. Masakan itu maksudnya bahan itu recording yang
lu rekam. Itu ada bahan makanan yang akan gue masak. Oke, lu tukang masaknya. Gue tukang masaknya. Jadi gue bukan tukang sulap. Nah, karena kebanyakan orang berpikir deh gampang, di mixing aja ya. Kan selalu gitu tuh bahasa-bahasanya. Mixing aja. Ya nggak bisa kalau lu kasih gue bahan sampah ya hasilnya sampah. Benar. Gitu, maksudnya bagusnya tuh nggak bagus banget gitu kan. Ya pasti kita usahain sebagusnya, cuma nggak bisa. Yang sulap itu editing ya. Sulap tuh ya kayak editing, misalnya dia take drumnya asal-asalan, suara kayak kaleng, tiba-tiba dia pengennya gue mau kayak ini ya Virgil Donati. Itu gimana ya gitu kan. Ya itulah lebih ke situ aja. Jadi gue ngibaratin kayak koki lah. Mixing itu ya gue masakin semuanya yang gue rekam, gue gabung jadi satu, jadilah satu stereo gitu. Itu mixing. Nah, mastering itu gue ibaratinnya kayak plating. Gue taruh pindahin ke piring, gue tata bagus, tapi nggak boleh ngerubah rasanya. Nah, kebanyakan yang kalau yang zaman-zaman sekarang tuh mastering, lu mixing udah jadi, tiba-tiba pas lu master, kok suaranya jadi beda ya? Siapa? Hah? Gawat nih. Jadi ini sebenarnya nggak gibah, kita nggak gibah. Kita ngomongin orang aja. Boleh nggak? Ini wawasan juga mas. Yang gue pernah dengar kasusnya gini, dia mixing set, begitu habis mastering dia dengar lagi kok bunyinya berubah. Yang master siapa tuh? Dia sendiri. Jadi dia ngomongin diri sendiri sebenarnya. Aduh, banyak anak-anak. Ternyata itu dia mixing tahun 2005, masternya tahun 2012. Jadi dia udah lupa. Iya. Gitu. Masuk akal, make sense. Gibahin diri sendiri ya. Kalau editing juga, kalau buat gue bukan sulap juga. Bukan sulap juga sih. Kalau gue mengistilahkan ada dua, optimize atau enhance lah ya. Nah, satu lagi surgery, itu sih yang parah gitu. Gitu. Iya, kalau di vokal apalagi kalau emang source-nya udah bagus, udah enak, temponya udah rapi. Ya cuman tinggal di pitch gitu ya. Dioptimalin lebih packaging barang barang harus sebagus mungkin gitu. Tapi kalau memang source-nya yang kurang fales gitu, nah itu butuh surgery. Itu yang kurang fales ya. Kurang fales. Jadi itu kurang fales harus fales dong. Kalau gue tambahin, kita produksi itu kan sebenarnya satu mata rantai gitu. Tergantung dari rootsnya, tergantung dari akarnya kan. Jadi kalau dari lagunya diciptakan udah bagus, lalu di aransemen udah bagus, saat masuk ke production, pemain yang main bagus, alat yang dipakai bagus, ya mixing udah pasti bagus. Hasil jadi nggak usah dikasih mixing engineer, langsung render tayang bagus. Bunyinya udah enak. Iya, benar-benar. Jadi istilahnya gitu. Jadi harus satu line production, kita nggak bisa. Kalau di sininya jelek, terus di endnya minta bagus ya susah. Susah atau PR ya? Susah sih. Mungkin bisa dimaksimalkan tapi ya udah sih kalau maksimal aja. PR kan harus dikerjain. Nggak bisa berubah ya. Artinya tetap dari materi yang ada. Iya benar-benar. Kalau lo kasih bahan mentahnya sayur segar ya kita bisa bikin yang enak. Lo kasih sayur nginep, sayur busuk, sayur nginep ya sayur busuk. Gitu. Ayam tiren. Nginep 2 minggu. Ya jadinya makan juga. Benar, jadi itu saling berkesinambungan ya Mas ya. Maksudnya semuanya tuh harus saling menopang masing-masing. Bisa satu kurang maunya yang bagus. Jadi tetap harus dari rootnya dulu, dari lagunya, aransemennya bagaimana, terus baru masuk ke productionnya gimana, baru masuk ke post productionnya ya udah tinggal sebenarnya post production kita tinggal lebih ke tes kan. Jadi kalau unsur chain productionnya itu awalnya dites, akhirnya juga harus dites. Ya benar. Teknis itu ada di tengah ya. Di saat production record. Wah, menarik, gila, seru banget nih, ilmu banget nih. Gue juga kemarin sempat lihat, gue lupa wawancara apa live-nya Mas Ryan Rusunito. Dia juga bilang hal yang sama. Jadi kayak dia bilang ya sebenarnya nggak cuman, kadang kan orang suka dengar hasil itu terus kayak
wih siapa yang mixing nih bagus banget gitu. Iya. Mas Ryan bilang kayak sama yang bilang kayak ya bukan karena mixingannya doang gitu ya. Semuanya dari berperan penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia produce juga gitu kan, kayak session player yang atau misalnya pemain musik yang kayaknya gue produce nih ini passion juga gitu. Nah, itu juga harus dipikirin semuanya. Jadi jangan cuman kayak misalnya hasilnya nggak bagus terus langsung kayak mixing nggak enak nih. Belum tentu. Nyalain orang mixingnya nggak enak nih, masternya kayaknya kurang deh gitu. Jadi kalau tes di awalnya udah nggak bagus, tes akhirnya pasti akan bagus. Iya, jadi jangan kayak gitu dulu. Maksudnya itu sebuah ya tadi rantai makanan yang berkesinambungan gitu. Gila. Ini seru banget nih, gue sangat excited dan juga karena biasanya kan gue ngobrol yang lumayan gue tahu karena teman-teman session player ya, dunia gue juga gitu. Jadi gue ngobrol, kurang lebih gue dapat gambaran tau lah. Kalau gini kan ya gue juga baru masuk dunia producing, jadi gue ini gitu kalau gue. Iya. Gak kerasa udah 2 malam ya kita. Hah? Udah 2 malam. Masih bisa. Nah, besok udah mau Idul Fitri. Wah, keren. Bentar lagi sih. Idul bule. Nah, Mas, ini biasa juga gue tanya ke teman-teman kemarin-kemarin. Suka dukanya. Jadi kan mungkin nih seperti yang gue bilang kayak mungkin nih yang nonton mungkin banyak yang baru mau masuk dunia musik. Seperti tadi Mas Pandu bilang kalau misalnya ternyata dunia musik kayaknya nggak gue, tapi mungkin cari sisi lain. Ya mungkin engineering adalah solusinya. Gitu kan kita nggak tahu. Nah, suka dan dukanya Mas. Jadi mereka juga bisa kayak kalau masuk dunia engineering ini loh sukanya, ini loh dukanya gitu. Mereka bisa mikir-mikir. Kalau suka dukanya sih ya. Kalau sukanya ya kalau buat gue sih itu tadi gue karena misi awal gue yang tadi gue ceritain, gue memang punya passion untuk kerja di industri entertain. Jadi ya sukanya itu ya akhirnya gue bisa masuk ke industri entertain itu. Dan kalau dukanya sih sebenarnya dukanya itu deadline. Enggak. Itu dia. Itu dukanya. Itu dukanya. Dukanya kalau kita masih di masih di production. Iya, enggak apa-apa, itu banyak juga. Precision juga gitu dukanya. Kalau kita masih di bagian production, rekaman itu apa namanya? Masih enak lah. Tapi kalau udah masuk post production, aduh. Suruh bangun apa sih? Candi. Data dikirim hari ini, kemarin selesai. Mundur. Mesti kayak gitu. Order hari ini. Kemarin tayang. Kemarin tayang, data kirim hari ini. Iya. Itu suka dan dukanya. Masih ada ya? Dukanya. Ya atau udah itu aja. Lebih banyak itu sih dukanya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kalau Mas Santo ya sukanya ya gitulah, hampir sama lah, bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu sana sini, akhirnya belajar ilmu baru. Kalau duka tuh apa ya, gue lebih ke misalnya kalau bahasa teknis sih, jadi kan banyak orang nggak terlalu ngerti bahasa teknisnya kan, ke mixing gitu, jadi ngomongnya tuh susah kan, kadang kita juga ngertiin nih maksud lo apa sih, maunya gimana gitu, Mas ini udah enak sih, tapi di bagiannya apa ya, ada apa gitu. Tapi dia juga nggak ngerti apa. Dia juga nggak ngerti, kita sebagai engineer kadang bingung tuh yang begitu-gitu tuh bingung. Ada kurang apa di mana ya? Itu ngomong kayak gitu DN deh. siapa? Gua. Kurang apa ini di bagian mana gitu. Kurang ini, tapi saya nggak ngerti gimana kalau kurangin bayarnya. Karena saya nggak ngerti. Diskon maksudnya itu kali ya. Kurang ya di situ. Iya. Kita dijawab nanya. Jadi kurangnya apa Mas? Kayak kurang apa di bagian mana? Nah itu yang paling ngeselin tuh ya. Sama apa ya? Kalau bicara bisnisnya, investnya sama yang bisa kita hasilin tuh nggak berbanding bagus gitu. Maksudnya investnya alat gitu kan. Makanya akhirnya kesini-sini tuh gue nggak terlalu yang analog minded banget, maksudnya pakai alat apa harus kompresor ini analog nih merek ini, enggak sih, karena gue nggak bisa kasih harga tinggi cuy di sini. Beda sama di luar kan, kalau di luar kan mereka beda lah, investnya banyak ya sesuai budget, harganya juga sesuai. BP-nya lama ya? Lama sekali. Kenapa Studio 8 Tut? Nah, kalau teman-teman mau tahu, mungkin sempat search di Google Studio 8. Oh, bagus ya, kok studio tutup. Nanti kita akan bikin sesi sendiri. Kita akan bikin sesi sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu, itu akan bayar ya. Jadi kepo, harus bayar. Kepo ada harganya loh. Nah, kalau Mas Bule gimana suka dan dukanya Mas? Sukanya sama, jadi kenal banyak teman. Jadi ketemu banyak orang.
banyak belajar. Kalau dukanya gue bingung juga. Yang pasti sih dukanya seputar ya deadline gitu-gitu, deadline honor, dibayar telat atau nggak dibayar, atau ketemu yang kabur yang ya standar kalau gitu-gitu. Tapi karena basicnya Proteng apa tuh? Proyek thank you. Atau kayak dulu kecil lu pernah nonton film yang masih pakai Betamax ya? Ninja kuning dilewat terus. Oh hilang. Jasop ya. Ada juga tuh ya. Ada Kayak gitu. Nah, paling gitu. Cuman karena basicnya tadi mungkin passion. passion. Maksudnya sejauh ini gue kerjain apa yang gue suka, apa yang gue cinta gitu. Jadi ya mungkin seneng sama dia, suka dukanya ya jadi satu ya. Jadi dukanya itu malah jadi cerita buat kita. Iya, benar. Jadi cerita lucu, jadi cerita jorok gitu. Iya. Gitu. Di sini umur dilihat nih. Iya. Wise banget orang tua ini ya. Keren. Nah, ini sebelum gue menutup nih acara ini, gue sebenarnya ada satu yang gue sebenarnya udah tahu, cuman maksudnya kadang gue banyak dapat pertanyaan itu. Masih orang kadang suka susah membedakan antara sound engineer live sama sound engineer rekaman. Gitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Karena orang kan kadang mikir, "Oh, lu soundman ya kan?" Orang awam taunya soundman kan. "Oh, lu pasti soundman." bisa kerja studio lu. Iya. Karena lu di live gitu kan. Iya, ada gitu. Kalau itu yang ngerti kan, kalau yang ngerti kan pakai gitu di sekarang megang siapa misalnya live terus kayak bisa di studio juga dong. Padahal itu kan secara job desk ya mungkin secara sistem sama kali ya kurang lebih. Ya sebenarnya sih kalau itu sama semua, karena dari teori yang basic teorinya pun yang kita pelajari sama. Cuman itu kan beda bidang, bukan bidang sih, bidangnya sama, beda apa ya, beda teknisnya tadi, beda teknisnya aja, terus beda beda taste-nya, mentalnya. Tapi kalau dibedain secara khusus ya enggak, orang disebutnya sama-sama sound engineer kok. Sound engineer ya. Karena sound engineer itu kan enggak cuman, kita juga di Indonesia taunya sound engineer itu pekerja audio yang bekerja di bidang entertainment. Sebenarnya enggak itu juga. Ya. Ada yang kerja di otomotif. Ngurusin bidang audio untuk mobil yang sedang dibikin, atau di pabrik mobilnya pun kayak Toyota atau pabrik-pabrik mobil besar itu ada divisi audionya sendiri. Ada divisi audionya, dan subdivisi ya. Atau di telekomunikasi, handphone, semua produk-produk handphone tuh ada divisi audionya sendiri. Jadi ya mereka itu ya sound engineer. Ya. Iya, kayak yang seperti yang lu bilang Kak, kayak lu soundman live, lu pasti nggak bisa di studio gitu ya. Kenapa? Bukan gue bilang, ada yang ngomong. Iya, ada yang ngomong seperti yang lu bilang tadi. Bukan gue disalahin orang. Sebenarnya bukan nggak bisa, karena untuk tadi beda approaching kan. Untuk dia masuk ke studio, kalau teknisnya pasti bisa, tapi approachingnya kan, approaching ke kliennya kan beda. Iya. Dimana kalau kita di studio itu kita cuman menghadapi satu klien, maksimal 10 klien lah dalam studio, tapi dengan durasi panjang ya. Kalau live kan kita menghadapi ratusan ribu klien, tapi dengan maksimal 3 jam nonton gitu ya. Jadi tingkat approachingnya, tingkat stress levelnya pun beda ya. Cuman itu doang. Kalau teknis sama secara semua. Ini sama ya. Sama semua. Mungkin ada mau nambahin? Sama sih. Sama ya kurang lebih ya. Gila, seru banget ya obrolan hari ini. Kadang tadi mau ditambahin? Udah aman ya? Teman-teman gue terkenal. Keren. Ini langsung viral sih. Nah, ini terakhir banget. Biasa gue sering banget selalu gue tanyain ke tamu-tamu gue. Pesan atau masukan buat teman-teman yang mungkin akhirnya kayak seperti mungkin ada yang di fase lu juga kan Mas, kayak lagi bingung pas lagi nonton ini kayaknya gue sound engineer gitu kan. Jadi salah pilih kan nih gue nih gitu. Iya, misalnya jangan, ntar kerjaan gue keambil. Kayaknya di pegawai bank deh. Pegawai bank. Bagus deh, bayarannya sadar. PNS THR loh. Iya. Zaman sekarang minimal saya dapat. Enggak ada kerjaan. Jadi Mas bertiga boleh kasih pesan buat teman-teman, adik-adik, anak-anak kalau buat Bos Bule. Gokil. Cucu, sepupu.
Kalau gue sih pesannya jangan lebih terkenal dari Mas Dennis. Wah gila. Keren. Itu susah sih. Susah itu kudu 1000 tahun kayaknya. Gitu. Lo ngasih donasi ke waria pakai sampah. Wah iya benar. Ya kan? Ngasih apa namanya buka puasa apa sahur. Terkenal pasti. Kalau buat apa ya? Bingung juga pesannya. Mungkin kalau buat yang anak sekarang dengan teknologi yang sudah ada, yang makin canggih, makin semua dipermudah. Pesannya ya terus belajar, jangan pernah menganggap remeh sebuah proses. Nah, karena jadi itu cuma otomatisasi dari proses. Oke. Terus berproses, terus berkarya. Ya Mau nangis nih. lu lakuin apa yang lu seneng deh. Iya, lakuin apa yang lu suka sesuai passion lo ya. Iya. Keren Mas Bule. Thank you Mas Bule. Itu pesan-pesannya. Gue diajak Mas Pandu. Anjir kayak Sri Mulat ya. Oke, Mas Anto gimana? Apa ya? Udah lah, nggak usah lah. Jangan dong. Ya, ini tipikal senior yang nggak mau berbagi nih. Apa ya? Kayak Bule bilang tuh, sekarang kan zamannya beda. Sebenarnya ilmu apapun yang lo mau tahu tentang engineer terutama gitu semua udah ada kan. Nggak sesusah dulu. Tutorial Semua segala macam tinggal. Ya itu Bule juga udah bilang juga proses bener. Paling tinggal apa ya? Lo harus ada sesuatu sih, maksudnya apa nih ciri khas lo, Ciri khas ya, tapi karakter. jangan dibikin-bikin juga sih. Ya. Harus yang datang dengan sendirinya. Kayak mixing juga, setiap mixing engineer tuh punya ciri khas sendiri sih. Walaupun sama-sama musiknya yang dikasih data misalnya rock, nih rock, beda engineer beda taste. Beda taste ya. Tinggal ciri khasnya jelek gitu. Jadi begitu jelek gitu. Oh, iya. Makanya Dennis nggak bisa lepas. Oh, keren. Itu yang bikin harga nggak tinggi-tinggi kan ya? Aduh, Keren. Kamera nggak bisa. Susah. Ya mahal. Apa? Buka satu lagu 10 juta. Oh iya. Ini tawar 1 juta. Oke. Yang penting buka dulu. Getap di awal. Kalau itu menawar mah udah pasar. udah di pasar. Aduh. Oh itu tadi pesanan-pesan dari Mas Anto, tepuk tangan. Ya, terakhir Mas Pandu. Pesan dan Nggak terakhir Kak Dennis ya, Mas Pandu dulu. apa ya? Ya hampir sama sih kayak Mas Bula, Mas Santo. Kalau di bidang engineer tadi juga kita udah dikasih tahu Mas Santo kalau mau belajar itu sekarang udah lebih gampang, teknologinya lebih gampang, terus bahan-bahannya banyak dan bisa dapat dengan gratis. Nah dari situ untuk mengembangkannya ya itu tadi sebenarnya kalau mau lebih detailin bukan hanya karakter tapi lebih ke taste. Jadi kalau kalian mau masuk ke bidang entertain atau music industry atau film industry itu tadi karena hasil akhirnya tetap butuh taste. Nah taste itu yang harus dicari. Ya benar. Taste itu yang harus didapat karena biar bagaimanapun yang namanya arts atau seni itu kan taste nomor satu. Taste nomor satu ya. Dan itu yang dicari. Kalau itu udah dapat ya kita bisa gampang kok, maksudnya mudah Dan nggak ada sekolahnya juga ya? Untuk berkarya nggak ada sekolahnya ya betul. Itu by proses ya, by proses pengalaman, proses itu terbang. yang panjang proses ya, orang beda-beda ada yang prosesnya bisa instan, ada yang prosesnya bisa panjang gitu. Tapi Wah, yang penting taste-nya itu harus ketemu dulu ya. Gitu. Keren, thank you Mas Pandu. Terakhir udah engineer musik director. Udah kan. Terakhir produser. Kalau pesan dari gua, mari kita perangi pandemik dan segala protokol kesehatan yang luar biasa. Tumben bener. Browsing. Kata menteri siapa? Marimar. Aduh, Mari Cruz. Gue mau closing. Gak kuat gue. Gila ini
episode kali ini selain menambah wawasan, gue juga menambah tawa dan canda ya, dan juga menambah beng-beng lawakan-lawakan zaman dulu ya. Tepuk tangan buat Laudeng, ini acaranya Oh, makasih nih Terima kasih kita diundang. udah diundang, makasih Thank you gue. banget. Apa? Adik sepupu. Adek gue ada. Thank you banget ya buat Mas Bule, buat Mas Thank you, Santo. thank you. Aduh, kadenya thank you banget. Serundeng ya. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Mantap. Oke teman-teman, so ini kita udah di akhir acara, jadi semoga ini bisa menginspirasi kalian, juga menambah wawasan dan juga mungkin memberikan kalian sebuah gambaran kalau misalnya mau masuk ke dunia entertainment atau industri musik gitu ya. Jadi banyak hal yang nggak cuma yang kita kira itu cuma ngeband, cuma bermusik, main alat musik doang atau apapun yang singkat, ternyata masih banyak sudut-sudut yang harus kita lihat dan kita buka wawasannya lagi seperti dunia engineer ini gitu. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutin. Jangan lupa untuk subscribe Moe Production channel, YouTube channel, kemudian bisa di Spotify dan juga di Mas punya Instagram nggak? Udah. Oh, punya Instagram boleh. Ada di sini. Ada di sini. Ya, ada. Mas Bule di sini, Mas Anto di sini, Mas Pandu di sini. Itu ntar dia ngedit. Urusan dia lah ya. Oh iya, pokoknya ada di bawah sini ya. Boleh di follow buat nanya-nanya. Kalau tadi Mas pasti ini masih kurang nih, kayak tadi apa ya Mas maksudnya? Bisa DM langsung ke beliau-beliau ini. Apa perlu bikin webinar? Nah, benar-benar. Jadi kalau misalnya kalian pikir, kayaknya menarik banget nih, boleh di komen di sini kalau emang kita memungkinkan waktunya, kita akan bikin webinar ya tentang dunia sound engineering secara lebih detail dan juga lebih khusus untuk kalian belajar. Komprehensif. Gila, kalian belajar dan sama-sama belajar ya dengan kita semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tetap saksikan Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Dah.